Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tapi jarang kita renungkan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh. Mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya di balik ungkapan ini ada hikmah yang sangat dalam. Kita hidup di dunia yang penuh dengan percakapan, opini, dan komentar. Setiap hari, kita terlibat dalam banyak diskusi, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Namun, apakah semua yang kita katakan selalu perlu? Apakah setiap kali kita berbicara, itu selalu membawa manfaat? Disinilah pentingnya memahami bahwa kadang diam adalah pilihan yang lebih baik daripada berbicara tanpa pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkahannya, dan petunjuknya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan setelahnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Diam, tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Teman-teman, diam bukan berarti kita tidak tahu apa-apa atau tidak punya pendapat. Sebaliknya, diam adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang diajarkan dalam Islam. Kadang ketika kita tidak yakin dengan apa yang harus dikatakan, lebih baik memilih untuk diam daripada berbicara sesuatu yang salah atau tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Diam di sini bukan tanda kelemahan. Justru, diam adalah bukti bahwa seseorang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Dalam situasi tertentu, lebih baik kita diam daripada berbicara hal yang bisa menimbulkan masalah, memperkeruh suasana, atau bahkan menyinggung perasaan orang lain. Lebih baik dianggap bodoh daripada mengatakan sesuatu yang salah. Teman-teman, pernahkah kita merasa berada di situasi di mana semua orang berbicara, dan kita merasa tidak enak jika tidak ikut berbicara? Kadang, tekanan sosial membuat kita merasa harus mengemukakan pendapat, meskipun sebenarnya kita tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Inilah yang bisa menjadi awal dari kesalahan. Tidak ada salahnya dianggap bodoh karena diam. Kita tidak perlu selalu membuktikan bahwa kita tahu segalanya. Jika kita berbicara tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman yang cukup, justru kita bisa jatuh ke dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan. Jika kita berbicara tanpa ilmu atau asal berbicara, maka kita bisa terjebak dalam dosa. Disinilah pentingnya memilih diam jika kita tidak yakin atau tidak tahu dengan jelas apa yang sedang dibahas. Menghindari fitnah dan konflik. Seringkali, konflik terjadi karena kita terlalu banyak berbicara. Ketika kita berbicara tanpa berpikir matang, atau saat kita mengeluarkan kata-kata di tengah emosi, hal itu bisa menimbulkan salah paham, fitnah, bahkan perpecahan. Diam bisa menjadi solusi untuk menghindari situasi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya." Teman-teman, banyak hal yang kita bahas sebenarnya tidak penting atau tidak bermanfaat. Bicara soal urusan orang lain, berdebat tanpa tujuan yang jelas, atau memberikan pendapat di luar kapasitas kita, semua itu bisa membawa masalah. Dengan diam, kita bisa menghindari banyak kesalahan, menjaga kehormatan diri, dan menghindari fitnah. Memilih kapan berbicara. Namun, teman-teman, diam bukan berarti kita harus selalu diam. Ada waktu di mana kita harus berbicara untuk menegakkan kebenaran, memberi nasihat yang baik, atau menyuarakan keadilan. Yang penting adalah kita tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan sebaiknya kita memilih diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau berbicara ketika diperlukan, dan ketika berbicara selalu dengan hikmah, tepat sasaran, dan bermanfaat. Sebagai umatnya, kita harus meneladani sikap ini, mengendalikan lisan, dan hanya berbicara ketika itu membawa kebaikan.
diam adalah keselamatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, diam itu menyelamatkan. Menjaga lisan adalah cara kita untuk menghindari dosa dan masalah yang tidak perlu. Seringkali kita menyesali kata-kata yang telah kita ucapkan, tapi kita jarang menyesal karena diam. Dalam hidup ini, lebih baik kita dianggap bodoh karena memilih diam daripada berbicara dan akhirnya jatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Hikmah dalam diam adalah kita bisa lebih banyak mendengar, belajar, dan merenungkan sesuatu sebelum berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula kesalahannya. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka neraka lebih utama baginya." Teman-teman, mari kita belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan lisan kita. Diam adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan opini, kadang diam adalah pilihan yang lebih mulia. Jika kita tidak yakin atau tidak tahu apa yang harus dikatakan, lebih baik kita diam, karena diam bisa menyelamatkan kita dari banyak kesalahan. Semoga kajian ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan lebih banyak memilih diam ketika itu lebih baik bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.